Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Angelin Nur Hidayanti dengan NIM 12120600063 dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, saya akan membuat video materi bimbingan ibadah yaitu macam-macam sholat sunnah. Di antaranya, sholat tarawih, sholat witir, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat idul fitri. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan khusus pada malam bulan Ramadan. Secara bahasa, tarawih merupakan bentuk jamak dari tarwihah yang berarti istirahat atau waktu sesaat untuk istirahat. Sholat tarawih ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid, tetapi juga bisa dilakukan secara sendiri di rumah. Waktu pengerjaan sholat tarawih ini yaitu dilakukan setelah sholat isya dan sebelum sholat witir. Adapun sholat tarawih bisa dilakukan dengan 8 rakaat atau 20 rakaat. Tujuan dan manfaat sholat tarawih yaitu untuk menghidupkan malam Ramadan, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ampunan dosa, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Tata cara sholat tarawih yang pertama yaitu niat. Niat sholat tarawih dilakukan di dalam hati. Adapun niatnya yaitu usolli sunat tarawihi rok'ataini lillahi ta'ala. Gerakan dan bacaan sholat tarawih itu sama dengan sholat fardu, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, dan diakhiri dengan salam. Nah, pada setiap 2 rakaat sholat tarawih itu ditutup dengan salam. Jika melaksanakan 8 rakaat, maka dilakukan 4 kali salam. Sedangkan jika melaksanakan 20 rakaat, maka dilakukan 10 kali salam. Setelah melaksanakan sholat tarawih, ditutup dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Selanjutnya yaitu sholat witir. Sholat witir berasal dari bahasa Arab yang berarti ganjil. Sholat ini disebut witir karena jumlah rokaatnya yang ganjil. Sholat witir ini merupakan sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada malam hari dengan jumlah rokaat yang ganjil. Jumlah rokaat sholat witir yaitu minimal 1 rokaat dan maksimal 11 rokaat. Sholat witir ini dikerjakan setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih di bulan Ramadan dan menjadi penutup sholat malam. Tujuan dan manfaat sholat witir yaitu sebagai penutup sholat malam untuk menghapus dosa, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar, serta merupakan amalan yang dicintai Allah dan menjadi kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat witir yang pertama yaitu niat. Niat sholat witir ini disesuaikan dengan jumlah rakaat yang akan dikerjakan. Adapun niat untuk 1 rakaat yaitu usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Untuk 2 rakaat yaitu usolli sunatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Untuk 3 rakaat yaitu usolli sunatal witri salasa rakaat lillahi ta'ala. Kemudian dilanjut dengan takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Sholat witir ini bisa dikerjakan dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, ataupun 11 rakaat. Tata cara sholat witir 3 rakaat bisa dilakukan dengan 2 kali salam atau dengan 1 kali salam. Jika dilakukan dengan 2 kali salam, maka 2 rakaat pertama dilakukan seperti sholat biasa kemudian salam. Dilanjutkan ke rakaat ketiga dengan niat dan tata cara sholat seperti biasa kemudian diakhiri dengan salam. Jika dilakukan dengan 1 kali salam, 3 rakaat dikerjakan secara langsung tanpa diselingi oleh salam, seperti melaksanakan sholat maghrib. Nah, jadi rakaat pertama dan kedua dikerjakan seperti biasa, lalu dilanjutkan dengan tahiyat awal dan berdiri lagi untuk rakaat ketiga. Nah, kemudian pada rakaat ketiga diakhiri dengan tahiyat akhir dan juga salam. Selanjutnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang sedang dihadapkan dengan suatu pilihan yang sulit atau ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Kata istikharah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya meminta pilihan terbaik. Sholat istikharah umumnya dilakukan sebanyak 2 rakaat. Namun, beberapa ulama memperbolehkan untuk melakukan sholat istikharah lebih dari 2 rakaat dan maksimalnya 4 rakaat.
Tujuan dan manfaat sholat istikharah yaitu tujuan utamanya adalah untuk meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih suatu pilihan. Adapun manfaatnya yaitu mendapatkan pilihan yang terbaik, mendatangkan ketenangan, dan meningkatkan keimanan. Sholat istikharah ini bisa dilakukan kapan saja, namun waktu yang paling utama yaitu dilakukan malam hari, terutama pada sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam ini adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Tata cara sholat istikharah yaitu yang pertama niat. Niat sholat istikharah yaitu usolli sunnatal istikharati rokataini lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir, salam. Dan kemudian setelah salam dilanjut membaca doa istikharah. Selanjutnya yaitu sholat sunnah tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur. Secara bahasa, tahajud berasal dari kata tahajjada yang berarti tetap terjaga di malam hari atau berjaga malam. Dalam Islam, sholat tahajud termasuk ke dalam sholat sunnah mu'akkad, yang berarti sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Waktu pelaksanaan sholat tahajud yang paling dianjurkan yaitu pada sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat sholat tahajud yaitu minimal 2 rakaat dan tidak ada batasan maksimalnya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri biasanya mengerjakan sholat tahajud sebanyak 8 sampai dengan 13 rakaat, termasuk sholat witirnya sebagai sholat penutup. Tujuan dan manfaat sholat tahajud diantaranya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan ketenangan jiwa, memohon ampunan dosa, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan untuk dikabulkan segala doanya. Tata cara sholat tahajud yang pertama yaitu niat. Niat sholat tahajud yaitu usolli sunata tahajudi rokataini lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, kemudian diakhiri dengan salam. Setelah salam dan juga selesai seluruh rangkaian sholat, dianjurkan untuk membaca doa tahajud. Selanjutnya yaitu sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari mulai naik setelah terbit hingga dengan waktu zuhur. Rakaat sholat duha ini minimalnya yaitu 2 rakaat dan maksimalnya 12 rakaat. Sholat duha ini dianjurkan untuk dikerjakan dalam kelipatan 2 rakaat, misalnya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Waktu dilaksanakan sholat duha ini yaitu dimulai setelah matahari terbit, yaitu kira-kira sekitar pukul 7 pagi hingga sebelum masuk waktu zuhur. Adapun waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha yaitu pada pukul 9 pagi. Tujuan dan manfaat sholat duha ini yaitu untuk mendatangkan rezeki, untuk menenangkan jiwa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan, serta untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Tata cara sholat duha yang pertama yaitu niat. Niat sholat duha yaitu usolli sunatad duha rokataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua. Kemudian ulangi gerakan dan bacaan untuk rakaat kedua. Setelah itu tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Setelah salam kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sholat duha. Selanjutnya yaitu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal sebagai bentuk syukur atas kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Sholat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri yaitu dimulai setelah matahari terbit dan setinggi tombak sampai dengan waktu zawal, yaitu matahari tergelincir ke barat. Dianjurkan untuk memperlambat pelaksanaan sholat Idul Fitri agar dapat memberikan kesempatan bagi orang yang belum membayar zakat fitrah. Tujuan utama sholat Idul Fitri adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan hari kemenangan. Adapun manfaat dari sholat Idul Fitri yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menumbuhkan rasa syukur, untuk menyempurnakan ibadah puasa dan juga mempererat tali silaturahmi. Tata cara sholat Idul Fitri yaitu yang pertama niat. Ucapkan niat sholat Idul Fitri ini baik sebagai imam, sebagai makmum, ataupun sendiri. Adapun niat jika sebagai imam yaitu
usolli sunatal idul fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Kalau sebagai makmum yaitu usolli sunatal idul fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, pada rakaat pertama dilakukan takbir sebanyak 7 kali. Kemudian di sela-sela takbir membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian setelah itu dilanjutkan membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua dilanjutkan dengan rakaat kedua. Pada rakaat kedua dilakukan takbir sebanyak 5 kali, dan di setiap takbir juga diselingi bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian setelah itu lanjut membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, kemudian tahiyat akhir, dan diakhiri dengan salam. Setelah salam, kemudian mendengarkan khutbah Idul Fitri setelah sholat. Sekian video penjelasan mengenai macam-macam sholat sunnah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.